Luka di tubuh bisa sembuh, tapi luka karena ditinggal orang yang kita percaya mati-matian, itu butuh waktu atau nggak akan pernah sembuh sama sekali. Hujan turun pelan di luar jendela rumah sakit sore itu. Bau antiseptik masih menusuk di hidung, bercampur bau tanah basah yang masuk lewat kisi-kisi jendela yang dibiarkan sedikit terbuka. Di pojok ruangan rawat inap kelas 2 itu, seorang laki-laki dengan wajah pucat dan tangan penuh perban menatap langit-langit yang kusam. Diam, tak ada air mata, tapi jelas luka itu lebih dalam dari sekedar goresan di kulit. Namanya Arga. Usianya belum sampai kepala 4. Karyawan swasta, kerja kantoran, tipe suami yang pulang kerja selalu bawa makanan kecil buat istrinya, dan gak pernah lupa cium kening istrinya sebelum tidur. Hidupnya biasa saja, sederhana, seperti kebanyakan orang. Tapi siapa sangka, di titik paling rapuh dalam hidupnya, saat tubuhnya belum bisa digerakkan sempurna, justru orang yang paling ia percaya memilih pergi. Bukan karena selingkuh, bukan juga karena kekerasan, apalagi orang ketiga, tapi karena Arga kecelakaan. Motor yang dikendarainya ditabrak truk di tikungan Jalan Ahmad Yani, Bandung, malam saat dia pulang lembur. Lampu jalan temaram, hujan rintik-rintik, dan tubuh Arga terpental seperti boneka tanpa nyawa. Kaki kirinya remuk, tulang rusuk kanan patah, kepala bocor. Dan dokter bilang, untung masih hidup, Pak. Saat itu, dia pikir yang pertama datang ke rumah sakit bakal jadi istrinya, Nadia. Istri yang baru 2 tahun ia nikahi, perempuan yang dulu ia perjuangkan walau banyak yang melarang. Tapi, kenyataannya, yang datang pertama justru Laras, mantan kekasih Arga semasa kuliah. Perempuan yang dulu ia tinggalkan demi mengejar masa depan lebih baik. Laras datang dengan jaket hujan masih basah, wajah panik, mata sembab, dan suara gemetar. "Kamu masih hidup kan, Ga? Ya Allah." Sementara Nadia, 3 hari pertama tak datang sama sekali. Dan ketika akhirnya datang, hanya untuk menyodorkan map coklat tipis. Di dalamnya, berkas permohonan cerai. "Maaf, Ga, aku nggak bisa kayak gini. Aku nggak sanggup ngurusin kamu. Aku masih muda, aku butuh masa depan." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau bedah. Dingin, datar, seolah 2 tahun pernikahan mereka tak pernah berarti apa-apa. Tak ada pelukan, tak ada air mata, tak ada penyesalan. Hanya suara AC yang berdengung dan jantung Arga yang serasa berhenti berdetak. Sore itu, Laras duduk di samping ranjang. Tangannya menggenggam jari Arga yang lemah. "Aku nggak akan ninggalin kamu selama kamu mau aku di sini." Arga hanya diam. Bukan karena tak ingin menjawab, tapi karena hatinya terlalu hancur untuk percaya pada siapapun lagi. Dan disitulah cerita ini dimulai, tentang luka yang tak kelihatan, tentang cinta yang diuji saat badan tak lagi kuat berdiri, tentang kehilangan, dan tentang seseorang dari masa lalu yang datang bukan untuk mengungkit, tapi justru membawa harapan baru. Mungkin takdir memang punya cara yang aneh untuk menunjukkan siapa yang benar-benar mencintaimu. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Kadang kita terlalu sibuk menjaga yang baru sampai lupa yang lama pernah mencintai kita tanpa syarat. Sebelum semuanya berantakan, hidup Arga tampak biasa, sederhana tapi cukup. Setiap pagi ia bangun pukul 5, sholat subuh, lalu menyeduh kopi hitam tanpa gula di dapur kecil kontrakan mereka di Antapani, Bandung Timur. Kontrakan itu 2 petak,
1 kamar tidur, 1 ruang tengah yang merangkap ruang tamu sekaligus tempat Arga nonton bola semalam-malam. Dindingnya tipis, catnya mengelupas, tapi di sana, tawa dan cinta mereka pernah tumbuh. Arga bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan distributor alat medis. Gajinya pas-pasan, tapi selalu ia cicil buat kebutuhan rumah tangga. Motor metik satu-satunya dipakai bergantian dengan Nadia, istrinya, yang mengajar privat matematika ke anak-anak SMA. Nadia, perempuan cantik dengan senyum manis dan kepala penuh ambisi. Mereka menikah setelah setahun pacaran. Nadia datang dari keluarga yang lebih berada, tapi memilih Arga karena katanya, "Kamu jujur Ga, aku butuh laki-laki kayak kamu, bukan yang cuma bisa janji." Tapi seiring waktu, realitas menikah dengan laki-laki sederhana tak semanis bayangannya. "Kenapa sih kamu gak coba cari kerja di tempat yang lebih gede? Punya suami tapi kayak gak berasa punya masa depan Ga." Kalimat-kalimat seperti itu makin sering keluar dari bibir Nadia belakangan ini. Arga paham, ia hanya diam, mencoba kuat. Ia pikir mungkin Nadia hanya lelah, mungkin ini cuma fase. Hingga malam itu. Malam saat Arga pulang lembur demi tambahan uang bulanan, motor tuanya melintasi tikungan basah dan tanpa ampun ditabrak truk dari arah berlawanan. Segalanya gelap setelah itu. Ia tak ingat suara benturan, hanya suara rengsek dan jerit dalam hati sebelum tubuhnya membentur aspal. Di sisi lain kota, saat itu, Laras sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan mungilnya, tidak jauh dari kampus tempat ia mengajar sebagai dosen tamu. Laras hidup tenang, sendiri, sejak putus dari Arga hampir 7 tahun lalu. Perempuan itu pernah hancur saat Arga meninggalkannya demi menikahi Nadia. Tapi, waktu dan luka telah mengajari Laras untuk ikhlas. Sampai malam itu, telepon dari Riko, teman lama kampus mereka, masuk. "Lar, Arga kecelakaan, kritis, dia di RS Al-Medina, gak ada keluarga yang datang, kamu bisa kesana gak?" Laras tak tanya banyak, ia langsung ambil jaket, motor, dan meluncur di tengah hujan. Air matanya tumpah tak tertahan, tak ada rasa dendam, yang ada hanya khawatir. Dia pernah mencintai Arga dengan seluruh jiwanya, dan meski kisah mereka kandas, perasaan itu tak pernah benar-benar hilang, hanya dipendam, diam-diam. Di rumah sakit, waktu terasa beku. Arga terbaring lemah, tubuhnya dibalut perban dan infus menancap di tangan. Laras duduk di sampingnya semalaman, mengganti kompres, membersihkan luka di sudut bibirnya yang pecah. Suster bahkan sempat mengira Laras adalah istrinya. 3 hari setelah itu, barulah Nadia datang. Wajahnya pucat, tapi bukan karena sedih, lebih karena ragu. Tangannya menggenggam map coklat. Ia berdiri di ambang pintu, tak melangkah masuk. Laras berdiri pelan, menunduk sopan. "Terima kasih sudah jagain suami saya," kata Nadia pelan, namun kaku. Lalu tanpa basa-basi, ia menyodorkan map itu kepada Arga. "Aku minta maaf, tapi aku udah mutusin ini, aku mau cerai." Ruangan hening, hanya terdengar suara infus menetes. Arga menatap Nadia lama. Tapi, yang ia lihat bukan lagi istri, melainkan seseorang yang hatinya telah pergi jauh, bahkan sebelum kaki Arga remuk. Laras hanya diam. Ia tak bicara, tapi dari matanya ada tanya yang tak perlu dijawab. "Kenapa perempuan itu menyerah saat kamu jatuh?" Dan sejak hari itu, hidup Arga perlahan berubah. Bukan karena kakinya tak bisa berjalan, tapi karena ia sadar tidak semua cinta itu tulus, dan kadang yang paling tulus justru yang pernah kita tinggalkan. Kadang kita baru tahu siapa yang benar-benar sayang saat kita nggak punya apa-apa lagi buat dibanggakan. Hari keempat di rumah sakit, hujan masih setia turun setiap sore, seolah langit tahu luka di hati Arga belum juga reda. Bau obat dan hand sanitizer jadi aroma sehari-hari.
Arga belum bisa duduk tegak tanpa bantuan. Kakinya dibalut gips, dan rasa nyeri itu datang silih berganti. Tapi ada yang lebih sakit dari rasa di tulangnya. Sakit saat tahu istrinya, perempuan yang dulu ia sebut rumah, memilih pergi. "Gah, kamu ngerti kan maksud aku?" ucap Nadia, berdiri di samping ranjang, suara pelan tapi dingin. "Aku juga manusia, aku juga capek. Masa depanku, aku nggak mau habis cuma buat nunggu kamu sembuh yang belum tentu bisa." Arga menatapnya lama. Lelah, tidak ada kemarahan. Yang tersisa hanya perasaan kosong. Seperti tubuhnya yang sekarang hanya bisa berbaring dan menunggu bantuan, bahkan untuk sekadar buang air. "Jadi, ini ujungnya ya?" bisik Arga pelan. Nadia mengangguk, nyaris tanpa rasa bersalah. "Aku udah mikir lama, aku juga udah ngomong sama orang tua aku. Mereka setuju. Kita belum punya anak juga, Gah. Ini waktu yang tepat sebelum makin dalam. Belum punya anak." Kalimat itu menghantam pelan tapi telak. Mereka sempat mencoba program kehamilan beberapa bulan lalu. Arga bahkan rutin minum vitamin dan berhenti begadang. Tapi belum ada rejeki. Dan sekarang, alasan itu dijadikan jalan keluar. Laras, yang berdiri di pojok ruangan sambil merapikan termos air hangat dan kain lap, menunduk. Ia tidak ikut bicara, tapi hatinya bergetar. Ia tahu rasa sakit itu, ditinggalkan saat terluka. Ia tahu, sebab dulu pun dia pernah mengalaminya, dari orang yang kini terbaring lemah di ranjang itu. Tapi ia tidak ingin membalas, tidak ingin menuduh. Ia hanya ingin Arga tahu bahwa tidak semua orang akan meninggalkannya. Sejak itu, hari-hari Arga berubah. Nadia benar-benar tak pernah datang lagi, hanya mengirim pengacara dan berkas yang harus ditandatangani. Satu persatu keluarganya mulai tahu, dan beberapa sempat menyayangi sikap Nadia, tapi hidup tetap berjalan. Setiap pagi, Laras datang membawa sarapan, kadang bubur ayam dari depan rumah sakit, kadang nasi uduk yang ia masak sendiri. Ia membantu Arga duduk, membersihkan luka, menyeka keringat, mengganti pakaian. Tak sekalipun ia mengeluh, tak ada nada bermanja. Semua dilakukannya seperti sesuatu yang tulus, sederhana, dan penuh keteguhan. "Kenapa kamu lakuin ini, Ras?" tanya Arga suatu sore dengan suara pelan. Laras tersenyum kecil, duduk di kursi lipat di samping ranjang. "Karena kamu pernah jadi orang yang sangat aku sayang, dan aku nggak bisa lihat kamu sendiri." Arga terdiam, matanya terasa panas, tapi air mata tak juga jatuh. Mungkin karena hatinya belum selesai pecah, atau mungkin karena ada bagian dari dirinya yang baru mulai sembuh, pelan-pelan, lewat perhatian Laras yang hangat seperti matahari pagi. Namun, seperti luka yang tak kelihatan, ada banyak hal yang mulai mengendap di dada Arga. Rasa bersalah karena pernah meninggalkan Laras dulu demi mengejar mimpi yang sekarang hancur. Rasa kecewa karena Nadia, perempuan yang ia pikir akan menemani sampai tua, ternyata hanya bertahan saat semuanya baik-baik saja. Dan sekarang, ia harus menghadapi kenyataan baru, bahwa setelah sembuh nanti, ia tidak punya siapa-siapa lagi, kecuali mungkin seseorang dari masa lalu yang tanpa pamrih kembali datang. Dalam keheningan malam, Arga sering merenung sendiri, bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang siapa yang memilih tetap tinggal, saat semua hal yang bisa dibanggakan sudah hilang. Cinta yang tulus nggak selalu datang dengan bunga atau kata manis. Kadang ia dalam bentuk tangan yang sabar mengelap keringatmu saat kamu nggak bisa bergerak. Seminggu berlalu sejak Nadia menghilang dari hidup Arga. Perceraian mereka disahkan hanya dalam waktu singkat. Mungkin karena Nadia sudah menyiapkan semuanya sejak lama. Mungkin bahkan sebelum kecelakaan terjadi.
Surat resmi dari pengadilan agama datang pagi itu. Diserahkan oleh kurir pos ke tangan Laras yang sedang mengganti perban di lutut Arga. Amplop putih, tipis, dan dingin. Isinya bukan sekedar kertas hukum, tapi pengakuan bahwa Arga kini resmi sendiri. Sudah resmi ya, gumam Arga, menatap surat itu datar. Laras tidak banyak komentar. Ia hanya meletakkan surat itu di atas meja, lalu kembali fokus merapikan perban. Tapi dari gerakan tangannya, Arga tahu Laras ikut merasakan perihnya. Hari-hari selanjutnya, Arga mulai belajar menjalani terapi. Kaki kirinya masih belum bisa menapak. Dokter bilang kemungkinan berjalan normal masih ada, tapi butuh waktu, disiplin, dan semangat yang besar. Fisioterapi seminggu 3 kali, dan di sela-sela itu Laras tetap menemaninya. Pernah suatu sore saat Laras mendorong kursi roda Arga ke taman kecil di belakang rumah sakit, Arga memandangi pohon Kamboja yang gugur daunnya, lalu berkata pelan, "Aku kayak pohon itu, Ras. Udah kering, hampir mati. Tinggal nunggu waktu jatuh semua." Laras diam beberapa detik, lalu duduk di bangku taman di sampingnya. Justru karena kering, dia bisa tumbuh daun baru. Kalau basah terus, malah busuk, Gah. Kamu belum selesai, kamu cuma lagi diuji. Kata-kata Laras seperti selimut di tengah angin sore yang dingin, hangat, sederhana, dan tak memaksa. Tapi konflik tak hanya dari dalam hati. Keluarga Arga mulai bertanya-tanya. Adik perempuannya, Dita, sempat datang dan langsung melemparkan tatapan curiga ke arah Laras. "Dia mantan lo kan? Ngapain juga masih dekat-dekat?" Arga menunduk, tak menjawab. Tapi Laras menghadapi Dita dengan tenang. "Saya cuma bantu, saya nggak ada niat apa-apa." Dita mencibir, "Jangan-jangan dia nunggu kamu lemah biar bisa masuk lagi. Aneh aja, dulu ditinggalin, sekarang balik. Gak malu?" Ucapan itu menampar, tapi Laras tetap diam. Ia hanya mengangguk pelan, lalu pamit pulang lebih cepat malam itu. Arga merasa bersalah. Ia tahu Laras tak pantas disalahkan, tapi ia juga tahu tidak semua orang bisa paham bahwa kadang cinta itu bukan soal logika. Kadang orang yang paling menyakitkan pun bisa berubah, dan orang yang disakiti bisa memilih untuk memaafkan. Di sisi lain, diam-diam Nadia mulai mengunggah kehidupan barunya di media sosial. Foto-foto liburan ke Bali, stories brunch di kafe, senyum lebar bersama teman-temannya. Arga melihat semuanya, bukan karena ia kepo, tapi karena salah satu temannya mengirim tangkapan layar. "Nih, mantan lo kayaknya udah move on banget." Arga hanya tersenyum kecil, senyum getir. Sakit, iya, tapi juga lega, karena itu berarti ia tak perlu berharap lagi. Namun, perasaan bersalah pada Laras justru tumbuh makin kuat. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang membuat Laras tetap tinggal padahal ia punya pilihan untuk pergi? Apa yang membuatnya masih mau menyeka keringat orang yang pernah menyakiti hatinya? Suatu malam, saat Laras hendak pulang, Arga memanggilnya pelan. "Ras, kamu kenapa sih masih di sini? Bukannya kamu bisa hidup lebih tenang tanpa harus rawat aku yang begini?" Laras menatap Arga lama, senyumnya pelan, tapi matanya berkaca. "Aku pernah kehilangan kamu, Gah. Dan waktu itu aku nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Tuhan kasih aku kesempatan kedua. Bukan buat balas dendam, tapi buat nemenin kamu kalau kamu mau." Hening. Angin malam masuk dari celah jendela, bau tanah basah, suara kipas angin yang berdengung pelan, dan detak jantung Arga yang berdegup pelan tapi pasti. Mungkin untuk pertama kalinya setelah semua ini, Arga merasa tidak benar-benar sendiri. Ada saatnya luka yang paling dalam bukan karena ditinggal, tapi karena merasa nggak layak dicintai lagi.
Sudah hampir 2 bulan sejak kecelakaan itu. Luka luar Arga mulai mengering. Bekas jahitan di kening tinggal garis samar. Tapi kaki kirinya belum bisa digunakan sepenuhnya. Masih lemah dan belum stabil. Fisioterapi tetap berjalan, tapi hasilnya tak secepat harapan. Secara fisik, Arga perlahan membaik, tapi jiwanya masih dalam perbaikan. Dan justru di saat itulah, ia mulai menjaga jarak dari Laras. Awalnya, ia cuma sedikit lebih banyak diam, lalu mulai sering pura-pura tidur saat Laras datang. Kadang sengaja memalingkan wajah saat mereka sedang bicara, sampai akhirnya Laras menyadari ada yang berubah. "Kamu kenapa, Gah?" tanya Laras suatu sore di taman rumah sakit. Arga menatap langit, tidak menjawab. Tangannya menggenggam pegangan kursi roda. Senyumnya tipis, tapi nadanya tajam, bukan marah, tapi seperti orang yang sudah pasrah. "Ras, kamu jangan buang waktu sama aku. Aku ini udah rusak, patah, cerai, bekas. Apa yang kamu cari dari orang kayak aku?" Laras terdiam. Sorot matanya pelan berubah, dari lembut jadi sedih, tapi ia tetap tenang. "Kamu pikir aku deketin kamu karena kamu sempurna, karena dulu aku pernah nyakitin kamu." Arga melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Aku ninggalin kamu demi perempuan lain. Sekarang aku jatuh, kamu malah nolongin aku. Aku malu, Ras. Aku nggak layak." Laras menarik nafas dalam. Ia berjalan perlahan ke depan Arga, lalu jongkok, menatapnya sejajar. "Kamu memang ninggalin aku dulu, dan aku sakit waktu itu, iya. Tapi bukan berarti aku bantu kamu sekarang karena aku masih punya rasa yang sama. Aku bantu kamu karena kamu butuh bantuan. Karena aku tahu gak ada orang lain yang akan tahan nemenin kamu dalam kondisi kayak gini." Air mata Arga jatuh, tanpa suara. Ia mencoba menahan, tapi tak bisa. Selama ini ia tahan. Ia telan semua rasa hancur, kecewa, takut. Tapi malam itu, Laras membuka semua kerapuhan yang selama ini ia sembunyikan. "Aku takut, Ras," katanya pelan. "Takut aku nggak bisa jadi siapa-siapa lagi. Takut kamu nyesel udah datang lagi ke hidup aku. Takut aku cuma beban." Laras tersenyum dan dengan lembut mengusap pipi Arga yang basah. "Kamu bukan beban. Kamu cuma lagi jatuh, dan semua orang berhak punya orang yang mau jagain mereka waktu jatuh." Beberapa hari setelah itu, Arga membuat keputusan besar. Ia meminta dokter memindahkannya ke rumah. Ia tidak mau lagi terlalu lama di rumah sakit. Dan saat Laras menawarinya untuk tinggal sementara di rumah kontrakannya, karena rumah Arga masih kosong dan jauh dari fasilitas, Arga awalnya ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. "Kalau kamu nggak keberatan," katanya lirih. Laras hanya menjawab dengan senyum, dan hari itu juga mereka pindah. Dengan bantuan 2 petugas rumah sakit dan kursi roda, Arga dibawa ke kontrakan kecil Laras. Rumah mungil dengan 2 kamar, dapur sederhana, dan taman mini berisi pot-pot lidah mertua. Di sana, segalanya terasa berbeda, lebih sepi, tapi juga lebih nyata. Setiap pagi, Laras membangunkan Arga, menyeduh teh manis hangat, dan membantunya latihan berdiri. Mereka mulai hidup dalam ritme baru, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai 2 orang yang saling menjaga. Namun di balik semua itu, Arga tahu perasaannya pada Laras mulai tumbuh lagi. Bukan karena rasa bersalah, bukan karena balas budi, tapi karena Laras adalah satu-satunya orang yang bertahan saat semua orang pergi. Dan itu lebih dari cukup untuk membuat hati siapapun luluh. Tapi di sudut hati Arga ada rasa takut yang belum selesai. Kalau nanti Laras tahu betapa rusaknya dirinya, apa dia masih akan tinggal? Mencintai orang yang pernah menyakiti bukan berarti lupa, tapi memilih untuk tidak lagi memelihara luka.
Hari ke-72 sejak kecelakaan. Dan Arga untuk pertama kalinya bisa berdiri tegak walau hanya beberapa detik. Dengan bantuan tongkat, langkah kecil itu disambut dengan tepuk tangan pelan dari Laras yang berdiri tak jauh darinya di dapur kontrakan kecil itu. Wajahnya cerah, mata berkaca, bahagia yang tak dibuat-buat. Hebat, bisiknya sambil tersenyum. Kita rayain ante malam ya. Aku masak soto ayam kesukaan kamu. Arga hanya mengangguk pelan, tapi hatinya penuh gejolak. Bukan karena kaki yang mulai pulih, tapi karena ada sesuatu yang makin hari makin tumbuh dan makin sulit ia bendung. Perasaan, rasa ingin memiliki kembali, rasa ingin melindungi Laras seperti dulu, sebelum semuanya hancur. Malam itu hujan turun pelan. Laras menyajikan soto ayam panas di meja kecil, lengkap dengan sambal rawit dan kerupuk. Lampu ruang makan redup, hanya suara sendok yang beradu dengan mangkuk. Tapi di antara mereka, ada yang belum tuntas dibicarakan. Arga meletakkan sendoknya, menatap Laras dalam diam. "Ras," ucapnya perlahan, "aku nggak tahu ini waktu yang tepat atau enggak. Tapi aku nggak bisa terus begini." Laras berhenti mengunyah. Ia menatap Arga dengan tenang, menunggu. Aku ngerasa jatuh cinta lagi sama kamu. Tapi aku juga takut." Laras diam. Tidak terkejut, tapi juga tidak langsung membalas. Aku takut karena aku tahu aku pernah nyakitin kamu. Aku ninggalin kamu demi orang lain. Terus sekarang, pas aku hancur, aku malah berharap kamu nerima aku lagi. Itu egois ya. Laras menarik nafas. Ia menatap Arga lama, lalu berkata pelan, "Ya, kamu memang egois, tapi manusiawi." Arga mengeringit pelan, bingung. Laras melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. "Kamu pernah nyakitin aku, Ga. Waktu kamu pilih dia, aku ngerasa hancur. Aku nanya ke diri sendiri, kurang apa aku? Kenapa bukan aku yang dipilih?" Tapi seiring waktu, aku sadar, mungkin kamu gak ninggalin aku karena kamu jahat, tapi karena kamu juga lagi nyari yang menurutmu terbaik, dan itu bukan aku. Air mata Laras jatuh satu-satu. Waktu kamu kecelakaan, aku tahu perasaanku ke kamu belum benar-benar hilang. Tapi yang aku takutin bukan itu. Aku takut kalau ternyata aku jatuh cinta sama kamu yang dulu, bukan kamu yang sekarang. Ucapan itu menghantam Arga seperti palu. Ia menunduk, tenggorokannya tercekat. Ia sadar, Laras tidak sedang menagih cinta. Laras hanya ingin tahu, apakah cinta yang sekarang benar-benar nyata. "Ras." Arga bangkit pelan dari kursi, berdiri sambil berpegangan pada tongkat. Langkahnya goyah, tapi ia nekat. Ia berjalan perlahan ke arah Laras, lalu berlutut sebisa mungkin. Aku nggak minta kamu balikin semuanya. Aku nggak minta kamu langsung percaya lagi. Tapi izinin aku buktiin bahwa Arga yang sekarang bukan Arga yang ninggalin kamu dulu." Tangis Laras pecah. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Lalu perlahan ia meraih tangan Arga yang gemetar. "Bukan aku yang butuh bukti, Ga," bisiknya. "Kamu yang harus buktiin ke dirimu sendiri kalau kamu masih pantas bahagia." Malam itu bukan cinta yang menyatukan mereka, tapi keberanian untuk saling membuka luka dan mengaku bahwa mereka, meski pernah gagal, masih punya hak untuk disembuhkan. Dan di tengah dinginnya hujan yang mengguyur atap kontrakan, Arga dan Laras duduk berdampingan. Tak banyak kata, tak ada janji. Hanya dua hati yang perlahan mulai pulih dari kisah lama yang hampir tak sempat diberi akhir. Bukan luka yang membuat orang jadi pahit,
Tapi ketika mereka berhenti percaya bahwa cinta bisa sembuhkan segalanya. Pagi di kontrakan kecil Laras terasa berbeda sekarang. Tak lagi sepi, tak lagi dingin. Sudah 2 minggu sejak Arga mulai bisa berjalan sendiri, walau masih pelan dan harus hati-hati. Tapi setidaknya tongkatnya kini hanya alat bantu, bukan satu-satunya tumpuan. Di dapur, wajan kecil mengeluarkan aroma tumisan bawang putih dan daun bawang. Laras sibuk menyiapkan nasi goreng, sementara Arga duduk di meja, membaca koran bekas yang biasa dibagikan di warung kopi. Sesekali ia curi pandang ke arah Laras, lalu tersenyum. Bukan senyum berbunga-bunga seperti anak muda jatuh cinta, tapi senyum orang yang sudah pernah kehilangan dan bersyukur diberi kesempatan kedua. Hubungan mereka kini berjalan pelan, tanpa label, tanpa tuntutan. Kadang Laras masih terlihat ragu, dan Arga paham, ia tidak memaksa. Baginya, bisa hidup di bawah atap yang sama dengan orang yang pernah ia lukai, dan kini bersedia merawatnya tanpa pamrih, adalah anugerah yang tak ternilai. Arga mulai bekerja lagi dari rumah. Perusahaan tempatnya dulu bekerja ternyata tidak memutus kontrak sepenuhnya. Manajernya menawarkan posisi freelance untuk mengelola data keuangan jarak jauh. "Gue nggak nyangka loh, masih dikasih kerjaan sama kantor," ucap Riko, sahabat lamanya, saat datang menjenguk. Arga hanya tertawa kecil, mungkin karena kasihan. Tapi bisa jadi juga karena lo emang bisa diandalkan, ga? Dan perlahan-lahan, Arga mulai mempercayai dirinya sendiri lagi. Namun, tidak semua orang mengerti. Beberapa tetangga mulai membicarakan keberadaan Arga di rumah Laras. Laki-laki tinggal serumah sama perempuan yang belum nikah lagi, gimana tuh? Ada yang nyinyir, ada yang hanya ingin tahu. Tapi Laras tetap tenang. "Aku nggak hidup buat mulut orang," katanya suatu malam pada Arga. "Kita nggak ngelakuin apa-apa yang salah. Aku tahu batas, kamu juga." Arga mengangguk. "Kalau kamu capek diginiin, aku bisa cari kos atau balik ke rumah." Laras menatapnya, lalu menggeleng. "Kalau aku takut omongan orang, aku nggak bakal rawat kamu dari awal, ga?" Sementara itu, kehidupan Nadia juga makin jauh dari mereka. Sekali waktu Arga melihat fotonya muncul di Instagram, menggandeng pria baru. Tak ada rasa marah, tak ada cemburu, hanya diam dan satu tarikan napas panjang. "Dulu aku kira dia segalanya," gumam Arga, duduk di beranda bersama Laras, menatap senja Bandung yang orange keemasan. Laras menatap langit yang sama. "Kadang, kita harus jatuh dulu, buat tahu siapa yang beneran mau bantu kita berdiri." Arga menoleh, menatap Laras dengan sorot yang tenang. "Ras, aku belum bisa janji apa-apa, tapi kalau suatu hari kamu siap dan kamu mau, aku pengen mulai lagi." Laras tidak langsung menjawab, tapi ia menggenggam tangan Arga, pelan, hangat, tak gemetar. "Mulai dari mana, ga?" Arga tersenyum, "Dari belajar percaya lagi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa dikejar masa lalu. Tak perlu buru-buru, tak harus sempurna. Mereka tahu, cinta bukan soal siapa yang paling cepat memberi, tapi siapa yang tetap tinggal saat semua orang memilih pergi. Kadang, kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi pintu untuk menemukan kembali dirimu yang sempat hilang. 3 bulan sejak kecelakaan, Arga kini bisa berjalan tanpa tongkat. Langkahnya belum secepat dulu, tapi cukup untuk membuat dirinya merasa utuh kembali. Ia mulai bepergian sendiri, belanja ke warung, bahkan duduk nongkrong sebentar di lapak gorengan dekat kontrakan Laras. Tak ada lagi kursi roda, tak ada lagi wajah sendu. Yang tersisa adalah bekas luka di kaki dan bekas luka di hati yang kini mulai sembuh perlahan. Pagi itu, Arga duduk di teras rumah kecil itu. Di tangan kirinya secangkir kopi hitam.
Di pangkuannya, sebuah buku catatan yang sejak dulu jarang ia sentuh. Tapi pagi itu, entah kenapa, ia ingin menulis. Bukan tentang kemarahan, bukan tentang Nadia, tapi tentang rasa syukur. Aku pikir kebahagiaan itu datang dari pencapaian, dari punya istri yang cantik, rumah sendiri, motor baru, karir naik. Tapi ternyata kebahagiaan datang dari hal-hal paling sederhana. Dari tahu kamu masih hidup, dari bisa jalan lagi, dan dari seseorang yang tetap menggenggam tanganmu saat kamu bahkan gak yakin bisa bangun dari tempat tidur. Laras keluar dari dapur, membawa 2 potong roti bakar dan margarin. Rambutnya diikat acak, wajahnya tanpa riasan. Tapi bagi Arga, tak pernah ada perempuan yang terlihat setegar itu. "Lagi nulis apa?" tanya Laras, sambil duduk di sebelah Arga. "Catatan kecil, biar aku nggak lupa pernah sampai di titik ini." Laras tersenyum. "Kamu udah jauh lebih kuat sekarang." Arga menoleh, menatap mata perempuan itu dalam-dalam. "Bukan karena aku kuat, tapi karena ada kamu." Hening. Angin pagi meniup pelan tirai bambu di sudut jendela. Bau tanah sisa hujan semalam masih tersisa di udara. Segalanya terasa damai, tanpa musik, tanpa drama. Hanya 2 orang yang sedang belajar menata ulang hidup mereka dari puing-puing luka. Arga tahu, tidak semua luka bisa benar-benar hilang. Masih ada saat-saat ia terbangun dari tidur dengan nafas terengah. Masih ada saat-saat ia ingat betapa hancurnya perasaannya waktu itu. Tapi kini, ia tak lari lagi. Ia hadapi perlahan. Ia juga tahu, Laras tak menuntut apa-apa. Tidak minta balasan, tidak minta dibalas cinta. Tapi justru dari ketulusan itulah, Arga kembali belajar apa arti dicintai. Bukan karena sempurna, tapi karena manusiawi. Beberapa bulan kemudian, Arga dan Laras pindah ke rumah kontrakan yang lebih besar, sedikit ke pinggir kota. Arga kembali bekerja penuh waktu dari rumah, sementara Laras mulai menulis buku anak-anak, impian lamanya yang dulu sempat terkubur. Mereka belum menikah lagi, belum ada rencana, tapi mereka hidup bersama dengan batas yang jelas, niat yang bersih, dan hati yang tenang. Kadang, saat senja datang, mereka duduk di depan rumah, berbagi cerita hari itu sambil menyeruput teh hangat. Dan di momen-momen itu, Arga sering berpikir, betapa aneh cara semesta bekerja. Ia pernah jatuh sampai tak punya apa-apa, tapi justru dari kehancuran itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang datang bukan untuk dikagumi, tapi untuk bertahan. Cinta yang tak selalu sempurna, tapi setia. Dan Arga pun menutup buku catatannya malam itu dengan 1 kalimat terakhir. "Terkadang, orang yang kita tinggalkan adalah satu-satunya yang akan datang saat semua orang pergi."